Halo teman-teman, kita dari kelompok 1, Matkul Pancasila bakal nerangin materi tentang pengantar pendidikan Pancasila. Jadi, Pancasila itu Bentar dulu kocak. Hah? Apaan? Kita belum perkenalan. Lah, iya juga ya. Yuk, kamu mah. Ya udahlah, perkenalan dulu. Aku Neisha Hilka Gustiara. Aku Muhammad Zikir Al-Fadilah. Woi, sini ngapain mojok? Oh, Kirain kirain belum belum mulai. Ya udah, perkenalan dulu, Gih. Oke. Aku Ferry Ferianto. Aku Fajar Ardiansah. Terus Terus ngapain? Yuk, kalian mah. Lanjutin lah, kan kita mau ngebahas materi yang harus dijelasin. Oh, iya. iya. Oke teman-teman, maaf buat kesalahan teknisnya. Oke, pembahasan pertama yang berjudul Tujuan Pendidikan Pancasila bakal dijelasin sama Neisa. Silahkan Nyonya, hore. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang tujuan pendidikan Pancasila ya. Siapin cemilannya, rapihin tempat duduknya, dan let's go! Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangat penting karena adanya kelemahan wawasan kebangsaan dan ideologi negara pada generasi milenial yang diyakini berasal dari kurikulum sekolah yang kurang memadai muatan Pancasilanya. Pemahaman mendalam untuk mengetahui Pancasila secara komprehensif atau juga yuridis konstitusional dan objektif ilmiah dan mengamankannya agar tidak diubah atau diganti. Pengamalan nilai untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi dan umum. Pembentukan sikap menghasilkan sivitas akademika yang beriman, bertanggung jawab, mampu memecahkan masalah, dan memiliki sikap sesuai nilai Pancasila dalam menghadapi perkembangan iptek. Nice. Lanjut, pembahasan kedua yaitu alasan diperkuatnya pendidikan Pancasila. Bakal dijelasin oleh Ferry. Silahkan Tuan. Yeay. Oke guys, sekarang giliran aku ya. Siap-siap semuanya. Nah, jadi gini. Menurut Tikdi, pendidikan Pancasila tuh bukan cuma soal ngapalin 5 sila doang loh. Tetapi lebih ke arah gimana caranya kita bisa punya karakter yang kuat dan tetap cinta sama tanah air. Lewat pelajaran ini, kita diajarkan buat hidup sederhana, bangga kepada produk dalam negeri, mikirin masa depan generasi yang bakal datang, dan tetap menjaga semangat persatuan. Kita juga diingetin pentingnya punya norma dalam pergaulan, menjaga kesehatan mental, taat hukum, dan yang paling penting adalah percaya terhadap ideologi Pancasila sebagai dasar negara kita. Mantap Ferry, anjay. Bentar. Selanjutnya siapa sih? Aku atau kamu? Lah, situ rencanainnya gimana? Gimana ya? Aduh, lupa lagi. Ya udah, gini aja deh. Kertas gunting batu, yang menang jelasin materi selanjutnya. Oke, sikat. Lu jual, gue beli. Oke. Kertas gunting batu. Anjay, aku menang. Ya, Alah, hoki. hoki dari mana, kocak? Iyalah, kamu ngeluarin tangannya juga telat. Kalah mah kalah we. Ya udah, sok sekali lagi. Ulang. Gak mau tahu. Ya sok, udah pasti menang lagi. Wey, udah kocak, lama lagi kalau gitu mah. Ingat, durasi video ini cuma 5 menit. Kalau kelamaan kasihan yang editnya, tahu? Oh, Iya juga. ya deh, iya. Ya udah, kamu dulu, Gih. Oke. Oke teman-teman, materi ketiga yang berjudul tentang sumber histori, sosiologis, dan politik pendidikan akan dijelaskan oleh Fajar. Silahkan Tuan, hore. Oke, siap. Sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Pancasila terbentuk melalui proses panjang sejarah bangsa Indonesia yang religius dan berbudaya sejak masa kerajaan-kerajaan awal. Nilai ketuhanan sudah melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi dasar sila pertama. Secara yuridis, pendidikan Pancasila sempat dihapus dari kurikulum, tetapi dikembalikan lagi sebagai mata pelajaran wajib melalui UU No 12 tahun 2012 dan kurikulum 2013. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan spiritual universal yang bersumber dari ajaran agama
namun tidak sama dengan agama itu sendiri. Secara filosofis, Pancasila lahir dari hasil pemikiran musyawarah antar golongan Islam dan nasionalis, mencerminkan semangat persatuan dan kebijaksanaan. Sementara secara politis, Pancasila pernah disalahgunakan sebagai alat kekuasaan, padahal seharusnya menjadi pedoman dan etika dalam kehidupan politik. Mantap Fajar, anjay. Nah, jadi sekarang materi terakhir tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila akan dijelaskan oleh Fadil. betul, saya sendiri. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang dapat ditafsirkan sesuai perkembangan zaman. Namun, nilai dasarnya tetap menjadi dasar negara. Perbedaan tafsir mencerminkan semangat demokrasi. Perdebatan antara kelompok Islam dan nasionalis telah selesai sejak 1945 dengan disepakatinya sila ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan bangsa. Saat ini, tantangan utama adalah krisis identitas, melemahnya moral, dan berkurangnya semangat gotong royong. Untuk mengatasinya, bangsa Indonesia perlu kembali kepada ruh kebangsaan yang menekan toleransi, persatuan, dan nilai multikulturalisme. Agama berperan sebagai sumber moral selama selaras dengan Pancasila dan NKRI. Pancasila bersumber dari adat, budaya, dan agama secara tidak langsung, serta dari hasil sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan pengesahan PPKI secara langsung. Nilainya harus diaktualisasikan secara objektif sebagai dasar hukum negara dan subjektif sebagai pedoman hidup rakyat. Namun, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penerapan Pancasila melemah sehingga perlu diperkuat kembali melalui pendidikan dan peran BPIP maksudnya. Oke teman-teman, akhirnya kelompok kita sudah resmi menamatkan tugas matkul Pancasila. Hore! Kalau begitu, Izinkan kami Untuk Meminta maaf jikalau ada kata yang kurang mengenakan. atau menyinggung pihak tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.